Kalau tadi pagi kita membahas kata adl yang ternyata di dalam Al-Quran bermakna antonim. Di dalam surat Al-An'am ayat 1, ya'dilun, ya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya'dilun berasal dari kata adl, adl di situ artinya adalah asyirku. Sementara di dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adl, adl di situ bisa bermakna at-tauhid, ya. Jadi artinya antonim gitu. Adil dengan adil tapi artinya berlawanan gitu. Nah sekarang sama ini. Ayo coba cari kata zina di dalam Al-Quran. Tadi ada di surat Al-A'raf 31, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kemudian ini juga sama ini, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Ini artinya adalah pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Quran aurat itu disebut dengan zina. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Zinatahunna di situ artinya apa? Artinya apa? Loh, salah itu kalau kamu artikan perhiasan. Aurat di situ artinya itu. Masa kamu pakai jilbab kemudian jilbabmu kamu tunjukkan pada orang lain, nggak boleh. Nah, maka zina yang ada di situ artinya bukan perhiasan, tapi artinya adalah aurat. Tapi ada yang di situ diartikan dengan perhiasan? Ya memang rancu. Banyak sekali kesalahan yang ada di dalam Quran terjemahan kita. Maka kalian harus menjadi santri yang kritis. Kalian harus cek betul satu persatu. Kalian harus cek ya. Betul-betul kalian harus mencermati. Yang kalian baca ini kalian harus pikirkan. Jangan hanya kalian baca saja. Kalau hanya kalian baca saja, kalian akan terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Kalian harus pegang baik-baik apa yang saya katakan ini, bahwa Islam adalah ajaran yang benar. Di antara ajarannya adalah menjanjikan bahwa umat Islam ini akan menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin. Kalau kita menjalankan ajaran Islam, maka kita akan menjadi umat terbaik. Tetapi faktanya hari ini umat Islam bukan umat terbaik. Kemungkinannya hanya dua. Umat Islam tahu ajaran Islam, memahami ajaran Al-Quran, tetapi tidak menjalankannya. Kemungkinan kedua adalah tidak memahami ajaran Al-Quran, dan karena tidak memahami, maka pasti tidak menjalankannya. Itu kan? Simpel loh logikanya. Nah sekarang yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah itu distorsi pemahaman. Kita sudah sering kok ya, tafsir yang kita kaji ini tiap hari. Padahal kita ini mengkaji dengan paradigma kritis. Nah maka kalian tidak boleh itu menerima apa adanya. Pokoknya paradigmanya harus paradigma kritis. Faqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna sampai liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Loh, masa zinatihin di sini kemudian min zinatihinna, zinatihin di sini kamu artikan dengan apa? Pakaian, kan enggak mungkin. Paham? Wong liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Pakaianmu masa kamu sembunyikan? Yang disembunyikan apanya? Ya aurat, begitu. Maka sekali lagi kita menemukan ada kata yang sama tetapi artinya adalah antonim, loh gitu.
Kalau tadi itu adl artinya adalah syirik dan tauhid, kalau ini zina artinya adalah pakaian dan aurat. Yang satu yang menutupi, satunya lagi adalah yang ditutupi mestinya. Karena aurat mestinya ditutup. Ditutup dengan apa? Dengan pakaian. Nah, zina di dalam Al-Quran ternyata ada dua arti itu. Berarti kita kembali menemukan satu kata yang artinya adalah dua, dan dua itu bukan berbeda tetapi antonim. Oh gitu. Yang satu menutup, yang satu yang ditutup. Zina dalam arti pakaian berarti yang menutup aurat, sementara zina yang ada di surat An-Nur ayat 31 itu artinya adalah aurat. Aurat adalah yang mestinya ditutup dengan pakaian, dengan zina, sebagaimana yang ada di surat Al-A'raf ayat 31 juga, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Berarti ini zina di sini apa? Kamu artikan apa tadi? Perhiasan emas dan lain sebagainya, nggak ada hubungannya. Paham? Nggak ada hubungannya dengan itu kan? Tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, kalian kayak gini ini kan harus mikir. Jangan kamu asal-asalan aja mikir caranya. Itu ya. Oh, ini 31 sama 32 tadi ini ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li 'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kenapa ayatnya begini? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li 'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kenapa coba? Ayat ini, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, itu diturunkan dalam konteks dulu ada perempuan yang tawaf, dia bagaimana? Telanjang, yang ditutupi hanya vaginanya tok. Itu. Maka kemudian ditegur ya. Orang-orang musyrik itu kalau tawaf itu tepuk tangan siul-siul sambil telanjang. Yang siul-siul sambil tepuk tangan ada di dalam wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiya. Dulu konteksnya adalah ada orang-orang Arab jahiliyah yang tawaf siul-siul tepuk tangan, bahkan ada yang telanjang. Maka kemudian ini turun ayat ini, ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kalian kalau mau sholat ya pakai baju, jangan nggak pakai baju. Kenapa? Mereka berprinsip kesucian. Jadi mereka tawaf itu sambil tidak pakai baju itu karena apa? Karena mereka dilahirkan telanjang. Maka kemudian menyembah Allah juga bertelanjang. Kalian pakai baju bagus itu boleh gitu loh. Yang penting jangan berlebihan seperti yang dikatakan di atas, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalian pakai baju ini yang bagus-bagus kan, cakep-cakep, ya? Boleh? Boleh. Siapa yang mengharamkan? Man harrama zinatallahi allati akhraja li 'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapa yang mengharamkan? Enggak ada, gitu loh. Kalian mau makan makanan yang baik juga nggak ada yang mengharamkan. Allah tidak mengharamkan itu, gitu. Wat thayyibati minar rizq, justru diperintahkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka di sini wat thayyibati minar rizq, begitu. Enggak haram orang kemudian tidak makan misalnya. Ya, puasa terus. Enggak haram. Kemudian tidak menikah misalnya. Siapa yang mengharamkan? Enggak ada yang mengharamkan. Kemudian tidak pakai baju yang bagus misalnya. Siapa yang mengharamkan? Boleh. Itulah sebabnya kita punya perspektif yang seimbang di dunia ini. Kita pakai baju yang bagus. Kita harus memperoleh kehidupan yang bagus karena doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, di dunia ini kita mendapatkan kebaikan. Kalau orang beriman,
bisa mendapatkan kebaikan, dan di dunia ini yang mendapatkan kebaikan tidak hanya orang beriman. Maka tadi itu ditafsirkan dengan tadi qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya bil istihqaqi wa in syarakahum fiha ghairuhum. Ya, kita ini bisa hidup dengan baju yang bagus. Ini baju saya, baju bagus kan? Betul ya? Bagus ya. Baju saya bagus, peci saya bagus, mereknya Awing nomor 11. Ingat-ingat. Karena nanti kalau membelikan peci saya, ingat-ingat Awing nomor 11. Kalau enggak Awing nomor 11 enggak laku. Karena apa? Enggak cukup dapatnya. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya, ya. Dia tadi itu, kebaikan tadi itu bagi orang-orang beriman itu bisa didapatkan di dalam kehidupan dunia ini. Walaupun di dalam kehidupan dunia ini kebaikan tadi itu juga diterima, juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak beriman. Itu makanya bacanya tadi wa in syarokahum fiha ghairuhum. Innya itu adalah in goyah, bukan in syartiyah. Kalau in syartiyah kan harus ada fasnya, maka harus ada makanya. Harus ada makanya. Oh, ini nggak ada makanya kok kamu kasih in syartiyah, itu gimana? Ini harus pakai logika. Maka sering saya katakan, belajar Al-Quran itu tidak cukup hanya mengerti kosakata, tetapi harus pakai logika. Kalau sudah pakai logika, kemudian tingkatkan lagi dengan rasa. Kalau kalian tidak bisa pakai logika, nggak bisa meningkat sampai rasa. Seperti ini tadi, kalian mengartikan zina jadi salah. Kenapa? Ini sudah level rasa, bukan sekedar logika. Paham? Sehingga kalian memahami bahwa zina di dalam Al-Quran ada dua makna, dan maknanya antonim. Yang satu artinya adalah baju, yang satu artinya adalah aurat. Kenapa saya sebut antonim? Kalau baju adalah yang menutupi, sementara aurat adalah yang ditutupi. Canggih ya Al-Quran itu. Loh, kalau kalian nggak sering merenung ya nggak bisa. Gitu. Kalau mau merenung harus apa? Itu Naila. Ya. Lah kalau nggak menghafalkan ya nggak bisa. Itulah sebabnya ya syarat jadi intelektual muslim, cendekiawan muslim, ulama. Ya minimal itu hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran aja nggak cukup, ya. Hafal Al-Quran itu nggak cukup, karena masih ada hadis yang sedemikian banyak yang kalau kalian mau memahami konsep-konsep di dalam Islam secara tepat, kalian harus menginterkoneksikan antar ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan ayat. Kalau nggak begitu, kalian punya potensi besar untuk melakukan kesalahan konsepsi. Ingat dulu ya, kita sudah sering membuktikan banyak sekali konsep yang sudah dibikin oleh ulama-ulama di masa lalu yang mereka memiliki kapasitas yang hebat, ternyata juga tidak tepat. Tuh, apalagi kalian-kalian ini, ya, apalagi cuma kita ini. Ya nanti kalau bilang kalian-kalian nanti dikira sombong, ya kan? Ya tapi kalau saya kan minimal hafal Al-Quran kalau saya. Kalau kalian kan nggak jelas ini, hafalan masih kurang-kurang aja itu. Disuruh hafalan nggak muncul-muncul, ditunggu-tunggu nggak ada kabarnya. Nah berarti di dunia bisa, kita ini bisa menikmati kehidupan dunia ini, mendapatkan kebaikan di dunia sebagaimana doa kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kemudian ditambahi kholisotan yaumal qiyamah. Nanti di akhirat itu kebaikan hanya khusus bagi orang-orang beriman. Ghairuhum nggak dapat. Yang selain orang-orang beriman tidak dapat. Itu. Nah, berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan konsep-konsep tadi yang saya katakan. Kalian mesti punya kemampuan untuk berpikir kritis. Ini saya ulang lagi. Ya. Kita ini mesti jadi orang-orang yang berani untuk melakukan kritik kepada siapapun. Walaupun orang-orang itu adalah orang-orang yang dianggap sudah mapan secara intelektual. Karena sekali lagi sudah kita buktikan berkali-kali, ya, termasuk tafsir Jalalain ini kita kritik berkali-kali.
Jadi kalau kita ini kan orang yang dilatih untuk berpikir kritis, ya kita ini dilatih untuk menjadi orang yang independen. Independen itu artinya apa? Independen itu bukan tidak berpihak loh. Independen itu adalah mailun lil haqqi. Artinya adalah cenderung pada kebenaran atau memihaknya kepada kebenaran. Kalau kalian tidak berpihak, ada orang benar kamu nggak memihak, nah itu namanya sama dengan memihak setan namanya. Kalau ada orang benar, maka kita harus berpihak pada yang benar, kan gitu. Ya. Jangan hanya bilang, wah saya independen, saya netral kok jadi andalan. Ya, nggak bisa begitu. Nah, agar kalian tidak punya rasa takut, karena ciri-ciri wali Allah itu gimana? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Walaupun itu konteksnya nanti di akhirat, tetapi al-ibrah bi umumil lafzinya bisa kita gunakan di dunia. Ciri-ciri kalian jadi wali itu bukan kalian bisa terbang, bisa jalan di atas air, Allah ngomong kosong semua itu, ya. Dibabat pakai pedang, perutnya nggak brodol misalnya. Ah, itu bohong semua itu. Itu kan akal-akalan semua, ya kan? Itu kok dipercaya itu gimana? Ya tidak hanya itu, ya yang lain-lain juga. Termasuk sebagian pesantren itu menghidup-hidupkan paradigma yang begitu, betul ya? Iya, nggak benar itu. Ya. Nah, kalian kan harus kritis. Nah, kita ini adalah orang yang harus kritis. Kalau kalian tidak kritis itu, dosa kalian itu berlipat-lipat. Kenapa? Kalian santri, kemudian pindah ke sini, kuliah, ya kan? Karena kalian kuliah di IAIN atau UIN karena tradisinya masih sama dengan kampung kalian. Kalau UIN itu ya sebenarnya kampung kecil kalian lah gitu. Dari berbagai macam kampung ngumpul jadi satu. Nah, tapi kan kalian masuk HMI, di dalam HMI itu dilatih untuk menjadi orang yang independen, baik independensi secara etis maupun organisatoris gitu. Independensi etis maupun organisatoris ini kalian harus pegang baik-baik. Nah, kalian harus hanya berpihak pada kebenaran. Caranya bagaimana agar bisa berpihak pada kebenaran? Kayak saya ini kan, ngomong apa aja kan nggak ada sensor ya kan. Yang penting ya kalau untuk urusan yang internal ya nggak boleh keluar. Tapi kalau untuk urusan yang harus diketahui banyak orang, ya harus diketahui banyak orang ya biarin aja gitu. Saya nggak pernah takut gitu. Ya kenapa? Karena kita mandiri secara intelektual dan finansial. Kita bisa membaca Al-Quran sendiri, kita bisa baca tafsir sendiri, kita bisa baca kitab apapun. Apalagi sekarang, ya, ini kita tunjukkan nih, ya. Sekarang itu kita bisa membaca kitab di Google. Nanti untuk membuat orang tahu loh, biar tidak dibodohi lagi sama orang-orang yang mengatakan bahwa kok referensi Google, ya kan? Harus dikasih tahu orang-orang begini ini bahwa Google hanya jaringan. Di dalamnya itu kita bisa mencari kitab apapun, ya kitab-kitab apapun bisa kita cari di Google sekarang. Ya. Tapi karena banyak orang nggak ngerti, wah nanya jangan Google, belajar kok di Google. Nah itu orang nggak ngerti. Itu sama dengan belajar kok pergi ke perpustakaan, belajar kok ke kampus, begitu. Padahal di kampus kita mau ketemu dengan dosen itu sama dengan belajar kok ke pesantren, begitu. Padahal kita ke pesantren mau ketemu Pak Ustadz, kita masuk ke Google mau ketemu siapa? Ya mau ketemu Ustadz juga, mau menemukan buku tertentu, mau menemukan kitab tertentu, gitu. Ya. Tadi itu bagaimana caranya agar kita menjadi orang independen? Harus mandiri secara intelektual dan finansial. Nah, ini harus kalian pertahankan betul. Kalau kalian kepada saya oke lah ya, kira-kira saya tidak akan menyuruh kalian untuk sesuatu yang tidak baik. Kalau kalian saya suruh sesuatu yang tidak baik kan tinggal kalian melarikan diri gitu aja kan. Ya, tinggal kalian kabur kan beres. Nah, mempertahankan itu gimana? Mempertahankan itu kadang-kadang ya enggak gampang. Ya, saya punya pengalaman.
agar kita ini bisa mengatakan segala sesuatu sesuai dengan idealisme kita, maka betul-betul kita harus mandiri secara intelektual dan finansial tadi. Ya, saya punya pengalaman. Mau dimulai dari mana? Mau dimulai dari ketika saya kuliah S2 misalnya. Ya, ketika saya kuliah S2 itu, saya kan ngutang ibu dulu. Ngutang ibu itu. Ya, ngutang mertua dulu. Bu, saya mau kuliah di UI. Butuh uang sekian. Pinjam ya. Nanti saya kembalikan dalam waktu 3 bulan. Nah, saya sudah bantu ibu kan, masa saya nggak dibantu untuk utang gitu aja. Akhirnya diutangi 4,5 juta waktu itu, tahun 2003 berarti. Tahun 2003 saya masuk ilmu politik. Nah, kemudian saya kembalikan betul. Saya penuhi janji saya nulis tuh. Saya nulis tiap hari karena saya harus mempertahankan integritas saya di depan Bu Sri. Karena saya sudah ketemu anaknya dan saya sudah mikir ini adalah jodoh saya. Ya. Kalau saya sampai nggak punya integritas, ya di masa yang akan datang, kalau saya ngelamar anaknya nggak diterima. Saya ngetik tuh. Setiap bulan saya menghasilkan 1,5 juta untuk bayar utang ini. 3 bulan selesai. Pada saat itulah yang biasanya saya nulis di koran hanya 2 kali dalam sebulan. Ya, pada saat tadi itu harus bayar utang itu, yang biasanya saya nulis hanya 2 kali dalam sebulan. Dulu di Suara Merdeka sama Wawasan. Ketika di Jakarta, saya jadi mahasiswa pasca sarjana UI, saya bisa nulis sampai 10 kali. Nulis di mana itu? Di Sinar Harapan. Kalau Suara Merdeka malah lebih gampang jadinya. Ya. Sampai koran-koran di luar Jawa itu saya masukin. Kemudian masuk juga di Kompas, The Jakarta Post, orang bahasa Inggris itu saya nulis. Honornya 800.000 pada saat itu. Ya. Itu saya bisa bayar utang. Nah, karena saya bisa bayar utang, dapat duit itu, ketika semester 2, teman-teman saya itu pergi ke Bank Akbar. Ada pergi ke Bank Akbar Tanjung tuh. Bank Akbar waktu itu kan ketua DPR. Teman-teman yang TBBB itu kan banyak tuh. Yang kuliah setelah saya itu ada 13 orang beberapa. Kemudian mereka pada ngumpul. Wah, kita sudah mau bayar SPP ini. Kita datang ke Senayan. Pada datang ke Senayan, saya ingat betul, saya akhirnya memutuskan untuk tidak ikut saya. Ngapain saya? Saya duduk di sekretariat itu. Saya duduk di sekretariat pasca sarjana ilmu politik UI. Saya mikir, saya itu nanti minimal jadi pengamat politik. Nah, kalau saya minta duit Bang Akbar, saya nanti pasti nggak berani kritik Bang Akbar. Akhirnya saya nggak datang, saya nggak ikut. Saya di situ duduk ngetik saya. Saya mau ngetik aja, mau nulis saya. Saya nulis. Tadi itu meningkat lagi itu. Tulisan saya banyak. Maka tulisan saya banyak itu sampai itu di tembok-tembok dulu masih dipasang itu. Itu ketika saya nulis di Jakarta itu, ketika saya kuliah S2 dulu. Tahun berapa? 2003, 20 tahun yang lalu. Ya, saya nulis itu. Ya, saya nulis banyak itu tadi. 20 tahun yang lalu saya sudah melakukan itu. Mikir itu. Karena apa? Independen. Maka saya kalau mau ngeritik Bang Akbar ya biasa aja, kritik senior ya biasa aja, ngeritik siapa aja biasa aja gitu. Ya, karena kritik itu bagi saya baik. Ya, kalian harus membedakan antara to criticize dengan to insult. To criticize itu artinya adalah mengkritik, mengkritik itu positif. Tapi kalau to insult itu artinya menghina. Misalnya menghina siapa? Menghina Ahmad misalnya ya. Bocah kok krempeng misalnya gitu. Itu namanya tuh insult. Tetapi kalau kamu mengatakan Ahmad, pikiranmu itu loh, pikiran 14 abad yang lalu. Nah, itu namanya kritik namanya. Ya, itu to criticize. Nah, apalagi ya tadi ketika itu saya tidak mau meminta kepada Bang Akbar. Kemudian ini untuk mempertahankan independensi, saya jadi mantunya Bu Sri. Bu Sri itu kan duitnya banyak. Dari dulu duitnya banyak. Apalagi masih ada bapak dulu. Ya.
Ketika saya mau bangun pesantren, saya nggak pernah ngomong sama ibu. Saya bikin aja langsung. Saya punya duit dari kampung, dari nanam tebu, kemudian saya kontrakkan rumah. Sampai kemudian berhasil, tahun 2011 saya mulai, tahun 2015 baru ibu mewakafkan tanahnya ini. Ya, dulu sudah mewakafkan rumah yang sana. Tapi kemudian wakaf yang ini. Mas, saya punya tanah itu di belakang. Saya wakafkan, nanti saya sumbang. Karena saya mandiri secara intelektual dan finansial, maka saya bisa bilang apa? Saya bisa bilang, Bu, saya mau disumbang, tapi ibu nggak boleh ngatur-ngatur saya. Tuh, mantu saya ini coba, saya ini mahasiswanya ibu, ya kan? Juniornya ibu, dulu bantu ibu di rumah, kemudian jadi mantunya, terus ibu nyumbang saya, tapi saya bilang dengan bahasa saya yang kira-kira substansinya adalah ibu boleh nyumbang saya mau disumbang, tapi ibu nggak boleh ngatur-ngatur saya. Dan apa yang terjadi? Kalian pernah diatur-atur ibu di sini? Nggak pernah loh, sama sekali. Ibu nggak pernah ada maksud, ini gini harus begini. Nggak pernah kan? Kenapa? Sudah dari dulu saya pagerin, ibu kalau mau nyumbang saya boleh. Sampai ibu nyumbang tanah ini, gedung ini dulu waktu itu ya kira-kira 400-500 juta ini habis jadi yang lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu uangnya lain lagi, bukan dari ibu ya. Nah itu berarti kita harus menjaga independensi ya. Nah kalau gedung sana lain lagi, gedung sana itu yang rumah wakaf yang dari sana. Kemudian ibu manggil saya sama tuh Oki waktu lebaran dikumpulin. Ini saya mau ngomong ya, rumah yang dulu itu tetap saya wakafkan, tapi jadi yayasan keluarga. Yang jadi ketuanya Mbak Oki, nah gitu. Mbak Oki yang jadi ketuanya. Itu ketua yayasannya Mbak Oki itu. Ya. Eri itu adik saya yang di Jakarta itu bilang begini, bel ketawa, ini ketua yayasan boneka kalau begini nih, dia bilang gitu. Ya. Karena istri saya kan dianggap ketua yayasan boneka ya kan. Maksudnya saya yang nyetir-nyetir gitu kan. Nah konsisten juga ibu ngatur di situ, ngatur gitu. Dia bilang ya, ibu bilang, saya mau ngatur ya, yang mondok di situ bayar walaupun separuh. Kalau sini kan gratis, ya. Gak pernah ngatur kan ibu, ayo bayar misalnya, gak pernah. Mau listrik, gimana nggak pernah ikut campur ibu itu. Tapi kalau sana harus bayar separuh. Kalau separuh kan berarti kita sudah nyumbang, kita sudah membantu, gitu. Ya sudah, untilnya begitu mau gimana? Ya saya sebagai mantu harus ikut kalau itu ya kan. Udah 50-50 lah ya. Ibu nggak campur tangan yang ada di sini, saya harus ikut di sana, Bu. Di sana juga masih ikut, masih apa? Masih bisa bantu orang. Walaupun saya udah tahu kalau modelnya begitu pasti gatot apa? Gagal total. Sudah saya perkirakan. Ya, tapi ya udahlah. Feel-nya begitu ya, nggak apa-apa. Yang penting masih ada yang di sini. Ya, paham ini ya? Jadi kalian harus punya apa berarti? Harus punya duit. Kalau kalian nggak punya duit, nanti kalian jadi orang kafir kalian. Kafir itu apa maksudnya? Kalian nanti jadi elit agama, tetapi nanti kalian jadi orang yang mengikuti umat kalian. Bukan kalian mengajak umat kalian kepada kebenaran, tapi kalian takut menyampaikan kebenaran. Itu kasusnya sama dengan orang-orang ahlul kitab pada saat itu. Ahlul kitab itu sudah tahu bahwa Rasulullah akan datang, akan ada nabi terakhir namanya Muhammad. Tetapi mereka tidak berani menyampaikan itu. Mereka tidak mau menyampaikan itu. Karena kalau mereka menyampaikan itu, maka mereka akan kehilangan keuntungan yang sebelumnya mereka dapatkan. Maka mereka kemudian menyembunyikan. Menyembunyikan itu adalah to cover. Menutupi itu adalah to cover. Bahasa Arabnya kafaro. Bahasa Inggrisnya to cover. Ya, maka mereka disebut sebagai orang-orang kafir. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu juz 2 halaman 3, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Kitman. Akhirnya mereka kitman.
Mereka itu yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Kalau di halaman 5-nya, innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Loh, kalian nanti akan sama begitu. Ya. Kenapa? Karena kalian takut ditinggalkan oleh pengikut-pengikut kalian. Ya. Tetapi kalau kalian punya uang sendiri, mandiri secara intelektual dan finansial, kalian tidak ikut orang-orang yang kalian khawatir tidak datang bawa amplop lagi, begitu. Makanya saya kan tegas pada kalian itu, ya. Saya itu nggak butuh itu kalian pulang datang ke sini terus bawa jajan-jajan itu kan enggak ya. Ya. Saya tegaskan dari dulu itu nggak ada tradisi itu di sini. Kenapa? Bukan berarti saya nggak butuh itu, ya. Bukan, tapi saya butuh yang lebih besar. Saya butuh kalian ini menjadi orang-orang yang pintar, menjadi orang-orang yang berdaya. Di masa yang akan datang, kalian punya duit triliunan. Kalau sudah punya duit triliun baru, kita berjuang. Begitu. Kalau sekarang ngapain dong? Paling bawa amplop 100.000 aja. Amplop 100.000 itu nggak bikin saya kaya, ya kan? Tanpa amplop 100.000, 300.000 itu saya tidak miskin, begitu. Nah, kalian juga harus begitu, gitu loh. Nanti di masa yang akan datang. Keluar dari sini, ya, kalian jadi ustadz, ya, jadi pengusaha dulu, jangan tiba-tiba jadi ustadz. Jadi pengusaha dulu, karena nanti kalian akan saya tanya. Pertanyaan saya hanya 2, nanti itu ketemu kalian. Ya. Pertama kali ketemu saya, pertanyaan saya hanya 2. Apa itu? Pekerjaanmu apa? Penghasilanmu berapa? Itu pertanyaan 1. Ya, berapa miliar? Gitu. Yang kedua, muridmu berapa? Itu berarti kalian punya uang, punya murid, berarti kamu tidak mencari uang dari menjual spiritualitas. Boleh tadi itu menggunakan baju bagus, tapi jangan menggunakan yang mewah-mewah. Kendaraan boleh bagus, tapi tidak boleh melebihi mobil saya. Begitu. Yang penting mobil kalian bisa melaju kecepatan maksimal 120 km per jam. Emangnya boleh di tol melebihi 120 km per jam? Kan nggak boleh ya? Sebagus apapun mobilmu itu, kecepatannya cuma 120 km per jam. Kalian kalau punya syahwat ya untuk membeli mobil yang bagus, bermewah-mewah, kalian harus ingat tuh pesan saya. Ingat cerita saya. Bu Oki dikasih duit oleh ibunya karena mobil Kijang LCX dulu gitu, warisan dari bapaknya itu. Dilihat oleh Bu Sri itu. Dilihat oleh ibu. Kemudian ibu bilang, "No, kamu dokter spesialis kok mobil jelek itu nggak ganti-ganti." Nah, gitu. Terus ngomong sama saya, "Nih aku dibilangin sama ibu, nih gara-gara suaminya ini loh nggak membelikan mobil." Dia bilang gitu. Saya ketawa aja gitu. Dikasih duit nih aku, disuruh beli mobil, ya tak beliin mobil CRV ya, dia bilang gitu. Kijangnya dijual, tambahan dari ibu beliin nanti CRV. Saya bilang apa? Jangan, saya ini guru. Saya cerita, sering kan saya ceritain. Ya, saya cerita. Saya begini aja, saya di Jakarta pakai mobil Soluna pada saat itu. Itu ulum sudah beli mobil apa itu? Alia atau apa itu? Nah, Alia ya namanya. Aila atau Alia? Alia kan cewek ya. Apa namanya? Aila. Ini mobil Aila. Ya. Kemudian mobilnya sekarang apa itu? Mobilio, ya kan? Saya mobil Soluna loh. Mobil Islami itu, sallu alaina, sallu ala nabiyina, ya. Islami itu, saya bilangin gitu. Saya pakai sepatu kickers itu ditiru oleh itu angkatan pertama itu, itu kakaknya Nasuka itu, Najib itu. Saya kan pakai sepatu kickers karena dari dulu ya saya cocoknya pakai sepatu kickers karena saya pakai lari, saya pakai macam-macam itu ternyata pas gitu. Ya. Ternyata itu ada Najib, kemudian Kang Faid, itu sepatunya kickers semua. Walaupun saya lihat kickersnya itu kanan merah, kiri ya merah gitu. Oh, kamu kok ketawa memang
Tahu kamu? Hah? Iya. Yang palsu yaitu kanan merah, kiri merah, ya kan? Kalau asli gimana? Kanan merah, kiri kuning itu tanda-tandanya kamu nggak punya sepatu kickers kamu itu. Nah, ada yang kuning. Ya, kanan merah, kiri hijau. Begitu. Itu punya kakaknya Nasuka merah semua itu. Ya. Paham? Nah gitu, saya bilang gitu. Maka kemudian oke, mau itu beli apa? Akhirnya nyari sana sini, ketemunya apa? Ketemunya yaitu Ignis itu. Nah gitu, ya. Ketemunya Ignis. Jadi Bu Oki itu sudah apa? Dikasih duit itunya, kemudian mobil yang tadinya mestinya dijual, kemudian dapat mobil bagus, mobilnya malah saya pakai di Planet UFO. Oh gitu. Mobil kijangnya itu kan di Planet UFO. Kemudian dipakai Mbak Rita itu sekarang. Begitu. Ya. Terus kamu punya uang sedikit itu terus lupa daratan kalian. Ya. Yang harus kalian lakukan adalah seperti yang sering saya ulang di awal. Karena saya ngasih beasiswa, kalian masuk ke sini saya kasih beasiswa, maka saya nggak nuntut banyak-banyak. Kalian nanti berdaya itu ngasih beasiswa nggak usah banyak-banyak, minimal 4 orang aja. Begitu. Cari kader, ya, kasih beasiswa 4 orang, kita bina menjadi kader yang handal di masa depan. Kalau sekarang ini paling banyak jadi dosen, udah kita hentikan. Dosen kita hentikan untuk sementara. Ya, karena dosen gajinya cuma 5 juta. Ya, buku sadus, gaji sakses. Sementara perjuangan kita ini, jihad kita ini memerlukan duit yang banyak. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ini tadi itu, qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Gitu. Nah, ini harus kita lakukan. Menjaga independensi itu begitu. Sehingga sampai hari ini saya berani mengatakan apa saja. Mengkritik siapa saja. Bahkan mengkritik Jokowi. Pada saat saya jadi komisaris, saya mengkritik Jokowi. Tahun 2014 yang saya pakai membiayai pesantren ini diantaranya adalah ya gaji saya itu, karena saya merasa bahwa saya jadi komisaris itu bukan kompetensi saya. Saya ini lulusan ilmu politik kok jadi komisaris konsultan konstruksi. Dari mana ceritanya? Nah, saya merasa bahwa itu adalah rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu jangan kemudian wah itu sombong lagi, merasa bertakwa itu kan. Karena rezeki yang tidak disangka-sangka itu syaratnya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan tidak bermaksud begitu, tetapi saya merasa bahwa saya diberikan rezeki yang saya tidak pernah kepikiran. Saya itu tidak pernah bercita-cita jadi komisaris sama sekali. Dan saya tidak pernah tahu juga. Saya diminta CV itu untuk apa, saya tidak pernah tahu. Kemudian jadi komisaris itu, maka full saya gunakan untuk ngasih beasiswa. Oh gitu. Nah, maka kemudian kebutuhan kita kan makin banyak tuh, makin besar tuh, duitnya makin besar. Coba, saya sudah terbiasa dengan ngeluarin duit besar. Kemudian saya tahu bahwa kalau saya melakukan kritik terhadap pemerintah, apalagi pada Jokowi, kan ada implikasinya. Padahal kalau saya nggak kritik itu saya bisa jadi komisaris 5 tahun. Tapi karena saya kritik baru 2 tahun itu sudah diperingatkan. Ya, 2 tahun diperingatkan tuh. Mas, jangan kencang-kencang. Nanti bisa digerpol kita. Saya ya mikir, iya juga ya. Nanti kalau dicopot gimana? Tapi kan saya aktivis. Dulu sering kritik gitu. Masa kemudian saya jadi komisaris, kemudian gara-gara jabatan itu, kemudian saya nggak berani kritik. Dan dilalahnya itu, Jak TV itu kalau mengundang, itu ya tema-temanya adalah tema-tema yang saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah itu loh. Nah, saya diundang masa nggak datang gitu kan? Kalau saya nggak datang berarti saya takut. Yang ukur kan saya sendiri kan? Kalau saya nggak datang, oh berarti saya takut. Kalau takut berarti idealismenya berarti luntur. Saya datang. Setiap kali datang itu langsung difoto itu sama komisaris saya, kawan saya itu kan pendukung pemerintah. Langsung difoto, dikirim ke menteri, ya kan? Nah gitu.
Nah, tetapi anehnya pada saat itu malah kemudian ketika terjadi pergantian komisaris pada saat itu ya, kemudian saya naik jadi komisaris utama. Makanya Ulum bilang, Mas, dulu ngeritik pemerintah itu strategi ya. Maksudnya gimana? Ya strategi biar dinaikkan jabatannya gitu kan. Wah, kamu kok jauh sekali mikirnya gitu. Nah, saya jadi komisaris utama tetap kritik terus. Oh gitu. Akhirnya diberhentikan. Oh gitu. Tadinya mikir juga. Mikir, wah ini nanti kalau kehilangan uang, jadi komisaris kan lumayan ya. Kalau 30 juta aja coba. Kalau 30 juta aja berarti sehari berapa? 1 juta. Itu makanmu 3 bulan ya kan? Makanmu 3 bulan kan Fajri? Ya, lo gitu. Kehilangan makanmu 3 kali 30 berapa itu? 90 bulan. 90 bulan itu sampai kapan itu makanmu itu? Per bulan ya kan? Lo kira-kira begitu. Kan mikir juga ya. Tapi kemudian saya merasa, ya sudahlah. Memang ini jalannya gitu. Saya ya sudahlah. Mau gimana lagi gitu. Ternyata pada bulan pertama saya tidak jadi komisaris itu, saya mendapatkan uang dengan jumlah yang sama. Itulah yang membuat kemudian saya jadi tenang. Ya. Jadi ternyata ya kita itu harus menjalani idealisme kita. Jangankan kritik yang tidak ada implikasinya bagi kehidupan kita, ya kan? Wong kritik yang berkaitan dengan aliran dana yang kita gunakan tiap hari aja, kita harus berani. Apalagi kritik apa? Kritik pemikiran. Kita kritik siapa? Kritik Cak Nur. Kritik siapa? Pak Subur Rahman. Ya. Kritik siapa lagi? Apalagi kalau kritik-kritik orang-orang yang kalau ngomong nggak pakai referensi, nggak pakai riset, ya. Cuma pakai apa namanya? Bacaan-bacaan di masa lalu yang nggak jelas itu kebenarannya. Kita harus berani kritik. Nah, kalau kita melakukan kritik tadi itu risikonya adalah kalian ya diserbu sana sini gitu. Kalau diserbu sana sini, kalian pasti takut kalau kalian tidak punya kemapanan intelektual dan finansial. Apalagi kalau kalian sudah merasakan kemapanan itu, kalau sudah merasakan kemapanan dengan amplop-amplop tipis-tipis itu, ya kalian pasti makin tidak berani. Nah itu jangan sampai terjadi pada kalian. Nggak mau saya ya punya murid-murid begitu itu. Yang saya inginkan, saya mendirikan rumah perkaderan ini adalah lahir orang-orang yang punya jiwa kritis, jiwanya merdeka. Oh istilahnya kok ya sama itu nanti yang merdeka gitu kan. Jiwanya itu adalah jiwa yang merdeka, yang berani mengatakan yang benar adalah kebenaran, yang salah adalah salah, begitu. Karena doa kita seperti tadi kita berdoa juga, ya. Doa kita dalam konteks ini adalah Rabbana arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi kayak saya ini misalnya apa? Mengatakan bahwa Panji Gumilang itu benar untuk urusan azan, untuk urusan Idul Fitri misalnya, itu benar. Dan saya nggak takut apa-apa itu. Ya, saya takut siapa gitu loh, ya kan? Saya ngeritik siapa? Ngeritik Gus Baha misalnya. Ya kritiknya biasa aja. Jangankan saya, Wong Firdaus saja sudah mengatakan bahwa itu salah. Gitu. Dan saya ngeritik itu untuk urusan-urusan yang kesalahannya itu pasti, kesalahannya mutlak. Kalau urusan perbedaan penafsiran, banyak yang penafsirannya berbeda dengan saya, ya kan? Tapi nggak pernah saya kritik. Kenapa? Karena orang masih mengatakan atau masih bisa mengatakan itu kan perbedaan penafsiran saja. Oke? Paham? Firdaus? Kamu yang tahu kan itu, hanya kamu sama siapa waktu itu. Ya. Tetapi kalau itu kan kesalahannya mutlak, bukan perbedaan penafsiran, ya kan? Betul nggak, Dos? Ya, nanti terangkan pada ini perempuan-perempuan ini. Ya. Kalau perbedaan penafsiran itu banyak sekali. Yang saya berbeda dengan Pak Ustadz itu. Tetapi kalau itu hanya perbedaan penafsiran, itu hanya dalam koridor gitu, saya nggak akan mengkritik. Tetapi kalau pemahamannya itu saya anggap mutlak kesalahannya, maka baru saya kritik. Gitu. Misalnya apa tadi? Misalnya itu siapa yang dikutip oleh Ustaz Adi Hidayat dulu? Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa dunia bagaikan
bayangan. Tahu nggak implikasinya? Dunia adalah bayangan, kalau kamu kejar, maka kamu tidak akan pernah dapat. Tetapi kalau kamu tunggungi, maka dunia yang akan mengejar kamu. Salahnya di mana? Tahu nggak salahnya? Hah? Dan tidak sah, tidak pasnya di mana? Apa? Ada yang mengejar dunia. Ayo, berarti kamu nggak ngantuk berarti. Nyatanya ada orang yang mengejar dunia dan dia dapat, begitu. Yang nggak dapat itu kan kalian, ya kan? Kamu ngejar-ngejar dunia, usaha nanam kacang saji mati, ya. Tanam kelor mati, ya. Pokoknya segala sesuatu yang kamu pegang itu mati semua, begitu. Kenapa? Ya karena nggak profesional, gitu loh. Nyatanya dipegang orang lain sukses, dikerjakan oleh orang lain sukses, termasuk dipegang orang kafir sukses, begitu. Ya. Kalian pegang gagal, begitu. Pintu kamu pegang rusak, begitu. Mobil kalian setir copot spionnya, begitu. Paham? Itu analognya keliru. Nah, kalau analog sudah keliru mutlak begitu baru saya kritik. Tetapi kalau hanya perbedaan persepsi, ya, atau perbedaan penafsiran yang masih satu koridor itu, masih punya argumentasi lah. Apalagi kalau nggak bisa diriset, ya pasti saya nggak kritik. Tetapi kalau logikanya itu sudah kelihatan mutlak begitu, pasti saya kritik. Siapapun. Kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya nggak takut kehilangan pengikut. Wong kalian ada di sini juga tidak membuat saya kaya, ya kan? Betul nggak? Betul. Memangnya ada nasuka di sini bikin saya kaya, kan? Enggak. Wong tadi itu disuruh nanam kacang saji aja nggak hidup, nggak jelas itu, kan? Mau diapain itu? Nggak jelas-jelas itu. Oke ya? Paham ini? Nah itu, saya pengen kalian menjadi orang-orang yang independen. Ya, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.